Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai chemistry in pancake. Langsung saja kita masuk ke cara pembuatannya. Pertama-tama, yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian langsung saja kita masuk ke dalam tahapan pembuatannya. Langkah yang pertama yaitu kita masukkan 2 butir telur ke dalam wadah yang telah disediakan. Tahukah teman-teman bahwa telur yang sudah dimasukkan tersebut merupakan salah satu bahan penting dalam pembuatan pancake karena dapat mengembangkan struktur sel produk ketika membuat pancake. Telur juga dapat memadatkan dan melembutkan adonan serta memberikan rasa yang khas pada pancake. Telur sendiri tidak memiliki rumus kimia yang pasti, namun terdiri dari air, protein, dan lemak. Pada pembuatan pancake ini, telur juga digunakan adalah 2 butir atau setara dengan 120 gram yang apabila dikonversikan menjadi 0,75 mol. Langkah kedua yaitu kita memasukkan 4 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh garam ke dalam wadah yang sudah berisi telur. Sedikit informasi bahwa gula tersusun atas ikatan kovalen yang terbentuk dari karbon, oksigen, dan hidrogen menjadi C12H12O11 dan berfungsi sebagai salah satu pemanis juga membantu membentuk struktur pancake menjadi garing saat dipanggang, sedangkan garam yang terbentuk dari ikatan ion Na+ dan Cl- berfungsi untuk memberikan rasa dan membantu dalam pengaturan kelembaban adonan sehingga menghasilkan tekstur pancake yang tepat. Pada proses pembuatan pancake ini, gula dibutuhkan adalah 60 gram yang setara dengan 0,17 mol dan 2 gram garam yang setara dengan 0,023 mol. Langkah berikutnya adalah kita memasukkan susu cair sebanyak 300 gram, kemudian adonan diaduk hingga tercampur sempurna. Nah, tahukah teman-teman bahwa sama seperti telur, susu juga tidak memiliki rumus kimia yang pasti. Susu terdiri dari 87,2% air, 3,5% protein, 4,9% laktosa, dan 0,07% mineral. Pada pembuatan pancake ini, susu berfungsi sebagai salah satu penambah rasa, memberikan aroma khas dari pancake, dan juga memberikan tekstur lembut pada pancake. 300 gram susu yang digunakan setara dengan 15,11 mol. Selanjutnya kita masukkan 4 sendok makan atau 0,23 mol margarin cair ke dalam adonan dan campur hingga merata. Margarin cair ini diperoleh dari mentega yang dipanaskan di dalam teflon. Nah, tujuan dimasukkan margarin ini adalah untuk menghasilkan adonan yang memiliki tekstur lembut dan juga empuk. Margarin yang bertindak sebagai agen pengikat, mengikat semua bahan bersama-sama dan memberi kaya rasa pada pancake. Margarin terbentuk dari ikatan kovalen yang komposisinya terdiri dari karbon, oksigen, dan juga hidrogen dengan rumus kimia C16H32O2. Setelah memasukkan margarin, kita juga akan memasukkan tepung terigu sebanyak 200 gram atau setara dengan 0,17 mol. Tepung terigu ini tidak memiliki rumus kimia yang pasti, tetapi terdiri dari komponen penyusun utamanya yaitu amilum atau dengan rumus kimia C6H10O5 yang terbentuk dari hasil ikatan kimia unsur non-logam yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen yang membentuk ikatan kovalen dengan struktur dari penyusunnya yaitu amilosa dan amilopektin. Tepung terigu ini juga mengandung senyawa kimia glutenin dan gliadin yang akan membentuk gluten. Glutenin dalam gluten akan membuat adonan kue menahan gas, sementara gliadin akan membuat adonan menjadi elastis. Selanjutnya, ketika semua adonan telah dicampur, gluten dalam tepung terigu terhidrasi dan membentuk ikatan yang kuat. Kemudian, pati yang ada di dalam tepung terigu terhidrasi akan membentuk gel yang membantu adonan menjadi kental. Langkah terakhir dalam pembuatan adonan yaitu memasukkan setengah sendok teh atau 0,02 mol baking powder yang digunakan untuk membuat pancake dapat mengembang dengan sempurna. Setelah itu, adonan didiamkan beberapa menit hingga terlihat sedikit mengembang. Baking powder atau natrium bikarbonat NaHCO3 yang digunakan ini terdiri dari unsur non-logam natrium, hidrogen, dan oksigen yang saling bereaksi membentuk ikatan kovalen. Setelah semua adonan yang dibuat telah jadi, maka inilah masa yang kita tunggu yaitu menuangkan adonan ke dalam teflon.
Tentunya teflon tersebut sudah diolesi oleh mentega dan dimasak dengan api kecil. Jika sudah muncul pori-pori pada permukaan atas, maka adonan dapat dibalik dan diangkat. Begitu seterusnya hingga adonan habis. Terakhir, susun pancake ke dalam wadah dan pancake siap disajikan. Demikian video Chemistry in Cake Pancake Edition. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya ya, kalau ada. See you!